Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Setiadi selaku dosen mata kuliah Intelijen Bisnis Universitas Siber Asia. Maksud Bapak, kami kelompok sinergi untuk tugas terstruktur bisnis intelijen dengan nama Agni Hafid Wahyu akan mempresentasikan proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi dengan studi kasus PT Matahari Department Store. Lanjut. Latar belakang dari makalah ini adalah dengan adanya COVID-19 yang memaksa pelaku industri retail untuk dapat beradaptasi dan melakukan transformasi digital. Hal ini berdampak juga pada PT Matahari. Namun, Matahari pada saat itu masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola data seperti volume dan kompleksitas data, integrasi multikanal, analisis real-time, eh, keamanan dan privasi data, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur. Matahari melakukan pergeseran preferensi dari penjualan fisik menjadi online dan mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 sampai 2023. Lonjakan volume data digital ini menuntut Matahari untuk dapat mengintegrasikan data dari berbagai kanal secara holistik dan melakukan analisis tren penjualan serta perilaku konsumen secara real time. Lanjut. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang, PT Matahari menghadapi permasalahan dalam transformasi digital dan implementasi intelijen bisnis. Di antaranya, yang pertama lonjakan volume dan kompleksitas data. Data sangat besar dan beragam, menimbulkan tantangan dalam penyimpanan seperti penyimpanan efisien, pengolahan real time serta penjaminan kualitas data. Yang kedua ada integrasi data multikanal. Penjelasannya yaitu data terpisah di sistem berbeda, seperti toko fisik, website, aplikasi, marketplace. Hal ini menyulitkan analisis perilaku pelanggan secara utuh, lalu strategi pemasaran tepat sasaran, dan optimalisasi stok. Yang ketiga adalah kebutuhan analisis data real time untuk pengambilan keputusan. Eh, Terdapat tantangan dalam menyediakan dashboard dari laporan up to date, memprediksi tren penjualan, dan merespon perubahan perilaku konsumen dengan cepat. Yang keempat adalah keamanan dan privasi data pelanggan. Peningkatan volume data digital meningkatkan risiko kebocoran. Matahari harus memastikan kepatuhan regulasi, implementasi sistem keamanan data yang kuat, dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang membutuhkan tenaga ahli untuk data analitik, data science, dan TI-nya, dan investasi infrastruktur TI yang mendukung big data serta analitik real time. Yang keenam ada perubahan dan persaingan di industri retail. Persaingan ketat menuntut inovasi layanan, pemanfaatan data untuk keunggulan kompetitif, dan adaptasi strategi bisnis yang cepat. Oke, selanjutnya di bab pembahasan kita membahas tentang proses intelijen bisnis. Menurut Turban, bisnis intelligence adalah proses berbasis teknologi informasi untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan, menganalisis, serta menyajikan data guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tahapan proses bisnis intelligence antara lain ada 6. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis, menentukan informasi yang diperlukan untuk mendukung strategi operasional. Yang kedua, pengumpulan data yang didapat dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Dilanjut yaitu pada integrasi dan pembersihan data dengan menggabung dan membersihkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, analisis data dengan teknik statistik, data mining, machine learning. Dan yang kelima, visualisasi dan pelaporan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk grafik atau laporan yang mudah dipahami. Dan yang terakhir pengambilan, dan yang keenam yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Informasi bisnis intelijen digunakan untuk keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya, strategi dan solusi dalam mengatasi masalah pada bisnis intelligence yaitu dengan pengelolaan volume dan kompleksitas data, antara lain dengan implementasi data warehouse, menggunakan proses ETL, adopsi teknologi cloud computing, dengan integrasi data multikanal atau omnichannel, dengan mengembangkan arsitektur bisnis intelligence dan menggunakan master data management atau MDM. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada analisis data real time untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan implementasi real time analytics dan dashboard, juga dengan integrasi business intelligence dan decision support system.
Selanjutnya di strategi dan solusi mengatasi masalah berikutnya ada keamanan dan privasi data pelanggan, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur TI, serta adaptasi strategi bisnis dan inovasi berbasis data. Terima kasih Mas Hafid dan Mbak Agni. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan implementasi bisnis intelijen, kami bagi menjadi dua faktor. Yang pertama internal. Di internal ada tantangan dari SDM mengenai kompetensi, pengalaman, dan kesiapan SDM. Lalu ada infrastruktur teknologi informasi. Lalu ada tata kelola data atau data governance. Dan ada budaya organisasi karena budaya ini mempengaruhi kinerja SDM juga. Lalu ada faktor dari eksternal. Di faktor ini, kami telah mengelompokkan dan mengidentifikasi ada empat. Yang pertama ada perkembangan teknologi, ada regulasi dan kepatuhan, lalu ada persaingan industri, yang terakhir ada perubahan perilaku konsumen. Ini yang dari eksternal. Selanjutnya ada tantangan implementasi bisnis intelijen, ada lima. Yang pertama mengelola volume, kecepatan dan variasi data atau big data for V, lalu ada meningkatkannya kompetensi SDM dan transformasi budaya. Meningkatkan kompetensi ini ada tantangannya. Lalu ada menjaga keamanan dan kepatuhan data, adaptasi terhadap teknologi dan persaingan, dan terakhir integrasi data multi channel dan analisis real time. Untuk kesimpulan, kami telah membuat 6 poin. Yang pertama, lonjakan volume dan kompleksitas data itu sangat penting. Lalu ada integrasi data multikanal yang tersebar di berbagai kanal yang terpisah. Lalu ada kebutuhan data analisis atau analisis data real time. Lalu ada keamanan dan privasi data. Lalu ada keterbatasan SDM dan infrastruktur dan ditutup dengan faktor internal dan eksternal. Rekomendasi juga kami buat menjadi dua. Yang pertama outcome umum dan outcome khusus. Yang untuk outcome umum ada empat. Singkatnya ada penguatan tata kelola data dan infrastruktur TI. Kedua ada pengembangan SDM dan budaya data driven. Yang ketiga ada peningkatan keamanan dan kepatuhan data. Dan keempat ada adopsi teknologi terkini. Untuk outcome khusus ada lima. Yang pertama implementasi sistem BI atau Business Intelligence integrasi omnichannel. Yang kedua ada pembentukan Business Intelligence Competency Center. Yang ketiga ada penerapan real-time dashboard and decision support system. Dan keempat ada kolaborasi dengan mitra teknologi dan konsultan. Dan ditutup yang kelima ada evaluasi dan continuous improvement. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok sinergi ini dari kelas MC801 dan MC802. Terima kasih atas bantuannya, Bapak Yusuf. Sekian dari kami. Terima kasih.